di sini. Oke. Hujan nggak sih di situ? Atau panas juga ya? Iya tadi panas sih. Panas ya, itu oke lah ya. Oke lah, Iya. jadi apa nih yang pengen kamu diskusiin hari ini? Untuk CV itu sebenarnya bagusan CV ATS atau CV yang kayak kreatif jadi Canva gitu ya Pak? Oke, aku jawab lagi langsung ya. Oke. CV itu mau gimana aja nggak masalah, yang penting tergantung strategi kamu. Strategi ini bisa dipengaruhi oleh platform ngelamar, bisa dipengaruhi oleh industrinya. Industrinya apa? Banyak orang yang bilang bahwa aku banyak panggilan pakai CV desain. Betul. Aku banyak panggilan pakai CV ATS friendly. Betul. Dua-duanya juga manggil kok Kak, aku ada panggilan ke tahap selanjutnya, itu juga betul gitu. Sehingga tergantung strategi kamu. Nah, maksudnya strategi itu nanti harus disesuaikan dengan gimana caranya kamu sejauh ini ngelamar. Maksudnya gini, kamu ada batasan-batasan pribadi nggak terkait dengan yang kamu lamar? Misalkan area, aku cuma ngelamar cuma daerah sini enggak. Atau misalkan platform, aku cuma ngelamar pakai email doang, selain email aku enggak gitu. Atau terkait dengan bidang, aku ngelamar cuma di bidang ini doang gitu. Aku cari perusahaan yang settle doang, startup enggak, dan lain-lain itu. Ada preferensi itu enggak? Setelah kamu udah berdamai ada preferensi itu, nanti cek lagi, misalkan kayak aku ngelamar setiap hari Kak. Aku ngelamar nggak tiap hari sih. Aku ngelamar di jam kerja aku ngelamar, di luar jam kerja jam segini juga aku ngelamar, tengah malam aku ngelamar gitu. Hal-hal semacam inilah yang nantinya akan sangat mempengaruhi. eh, aku ngomong sangat itu bukan yang banget ya, tapi maksudnya yang harus kamu berdamai dulu terkait dengan hal itu. Kalau kamu udah tahu, yang perlu kamu lakukan adalah memahami dari sisi teorinya. ATS friendly itu kan ibaratnya akan cocok gitu ya, digunakan untuk satu, misalkan ke lowongan pekerjaan di mana perusahaan tersebut ya menggunakan suatu sistem database di mana kalau ada CV masuk ke suatu database, dia akan dicocokkan tuh, diambil kata kuncinya, diekstrak dan dicocokkan dengan kata kunci kualifikasi posisi yang dibuka. Setelah dicocokkan ada kecocokan tinggi, which is bisa ke persentase gitu, baru dia akan ibaratnya hasil filtering itu ya gitu akan diproses ke tahap selanjutnya gitu. Begitu yang desain itu ibaratnya ya kita pengen mengimpress recruiter berdasarkan desain yang kita bikin gitu. Alasannya apa? Aku pengen menunjukkan bahwa saya niat loh bikin seperti ini, bahwa dan ini tuh unik, desain ini cuma original dari saya gitu. Atau misalkan desain ini saya bikin karena memang sesuai bidang saya. Saya adalah seorang desain grafis, ini memang cuma CV, tapi desain tata letaknya itu adalah khas saya, itu adalah ciri saya gitu. Saya pengen sejak awal kesan pertama saya ya orang lihat ini, oh ini desain CV orang desain grafis misalkan kayak gitu. Hal-hal yang semacam ini boleh dijadikan alasan seperti tadi, sehingga tidak ada yang namanya mutlak CV itu harus ATS friendly, CV itu harus 100% desain gitu ya. Tergantung skenario gitu. Boleh nggak kalau aku punya CV 2? Boleh. Boleh nggak CV ku cuma satu? Boleh. Itu. Apa yang harus dilakukan? Diuji dulu. Karena pada dasarnya balik lagi, definisi CV ATS yang ATS friendly yang bener harus gimana kan kamu bisa browsing tuh ya gitu. Dengan bahasa Inggris hitam putih, nggak ada tabel, mengandung banyak kata kerja, which is kata kunci posisi khususnya kayak gitu, nggak boleh ada simbol-simbol nggak penting, nggak boleh ada text box, boleh ada foto tapi fotonya tidak digabung sama text box jadi di atas dan lain-lain kayak gitu. Desain juga sama, desain jangan menutupi kata ringkas tapi eye catching, mudah menemukan kata kunci, ada informasi-informasi dasar di dalamnya dan lain-lain. Intinya tuh gini, pada saat kita ngomongin CV jangan lari ke ATS friendly atau ke desain dulu. Tapi kamu harus lihat gini, CV itu harus dua, bener bikinnya, dua bener cara pakainya. Oke, bener bikinnya tuh tadi pastikan informasi-informasi penting udah masuk ke CV-mu. Apa itu informasi penting ya? Pengalaman profesional kamu. Kamu misalkan seorang fresh graduate, silahkan pastikan di dalamnya selain ada informasi pribadi, ada informasi misalkan pengalaman magang, pengalaman organisasi, kepanitiaan, volunteer, mungkin prestasi, skill-skill yang kamu peroleh dari pengalaman pendidikan, ya dari magang, organisasi, kepanitiaan gitu kan. Itu silahkan, itu dasar-dasarnya itu udah masuk gitu. Terus yang opsional, apa opsional? Misalnya ada moto hidup, preferensi, hobi gitu. Itu boleh masuk, boleh enggak tuh kayak begitu tuh gitu. Gitu ya gitu. Pastikan itu udah bener dulu gitu. Kalau sudah benar, baru kamu punya LinkedIn kan? Gitu. Punya. Yang ada di CV diduplikat ke LinkedIn.
Di CV kamu ada pengalaman pendidikan, cek LinkedIn-mu, ada nggak pengalaman pendidikan? Gitu. Bener nggak cara tulisnya, dijabarin nggak? Kamu punya pengalaman magang nggak di CV? Ada nggak di LinkedIn-mu? Gitu. Intinya dilengkapin. LinkedIn itu hanya butuh dilengkapin. Bukan diisi seadanya, terus kamu posting CV di feed gitu ya. Gitu. Walaupun banyak gerakan melakukan itu, sampai detik ini aku bilang itu bukan yang diminta. Gitu. Oke, dia hanya butuh itu. CV itu duplikat diri, LinkedIn duplikat CV. Jadi kan sebenarnya sama aja sih. Dari diri taruh ke CV. Nah, dari CV taruh ke platform gitu maksudku. Gitu. Taruh ke tadi di LinkedIn, nanti ada bikin akun list, bikin akun Jobstreet, bikin akun job portal yang lain gitu. Harus sama. Jangan konyol. Konyol itu adalah di CV-mu ada URL LinkedIn. Paham nggak? Gitu. Diklik tuh, ting gitu. Itu kan seolah-olah kayak kamu bilang, Anda, kalau informasi yang saya tulis di CV kurang informatif, masih kepo, silahkan cek di LinkedIn saya gitu. Setelah aku buka LinkedIn-nya, lah lebih sepi gitu, tidak lebih lengkap daripada CV, kan aneh, gitu kan. Oh, ada akun Instagram misalkan, oke, aku buka Instagramnya, ya di lock. Coba aku request iseng, mungkin dia nggak sadar kalau aku recruiter gitu kan. Diterima, postingannya nol. Terus buat apa gunanya kamu ada kayak begitu gitu, nyantumin sosmed itu gitu, paham ya maksudku ya? Ini bukan masalah biar keren aja gitu, cuman setiap bagian pasti ada maknanya gitu. Sehingga ngomongin CV itu harus dua, bener bikinnya ya, yang kedua bener cara pakainya. Nah, bikin ini di dalamnya ada tadi penentuan mau dibikin desain atau bikin ATS friendly gitu. Tidak ada yang mutlak, bikin dua-duanya boleh, bikin salah satunya boleh, terus diuji. Ujinya dengan bentuk keteraturan. Aku target lah gitu. Aku kan punya banyak platform nih. Aku pengen pokoknya sehari tuh harus bisa rilis gitu ya. Misal 3 lamaran lewat LinkedIn, 3 lamaran lewat website, 3 lamaran lewat email, 3 lamaran lewat Jobstreet, nah gitu. Coba aku konsisten gitu, seminggu gitu misalkan. Ada nggak yang respon? Ya, respon tuh mungkin ngechat kayak ngintip-ngintip kayak download CV kayak gitu gitu. Jadi kamu konsisten dulu, habis itu dievaluasi gitu kan, gitu. Atau kamu bisa lebih tinggi dari itu. Aku sehari aku target LinkedIn 10, Jobstreet 10, website 10, email 10, boleh gitu. Silahkan dievaluasi lagi gitu. Nanti dievaluasi lagi. Banyak kisah sukses anak yang kayak aku setelah ngelakuin konsisten gitu Kak, ternyata aku dapat panggilan tuh 5, tapi yang 4 dari email, yang satu dari Jobstreet. Ya sudah, berarti nanti intensitas emailmu kan lebih tinggiin gitu loh porsinya, apa enggak gitu. Aku kok merata ya kak gitu, aku Jobstreet ada 2, LinkedIn ada 2, email balas juga ada 2. Oh, bagus semua berarti ya. Kalau gitu yang ditingkatin apa intensitasnya, kamu sehari ngirim berapa, 10 lamaran, bikin jadi 15, bisa nggak gitu. Upgrade tuh dari masing-masing gitu gitu. Biasanya 555 jadi 666, itu bikin target pribadi, bukan untuk banyak-banyakan. Itu bukan gini ya, banyak itu bukan asal ya, tapi itu adalah target pribadi kamu agar pergerakan kamu tuh terukur, paham nggak? Gitu, pergerakan kamu tuh terukur. Kalau pergerakan kamu terukur, tertata gitu ya, kamu tahu ini ya, pasukan baris berbaris gitu ya, tek, 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 tek. Ada satu yang salah hentak gitu, kelihatan nggak kalau kamu jadi penonton gitu? Ya kan, pasti kelihatan Iya. karena ini kan keteraturan gitu. Berhenti, gerak, jebret, terus ada yang gerak gitu. Ngapain tuh orang gitu, pasti gitu, sama gitu. Kamu coba membangun suatu keteraturan gitu untuk mengevaluasi, aku tuh sejauh ini lebih efektif kemana. Begitu kayak nggak ada no respon semua, boleh konsul kayak ke aku atau ke orang-orang yang lain, kan banyak gitu kan. Dievaluasi lagi apa yang harus dilakukan, karena CV cuma nuntutnya 2 gitu. Bener bikinnya, bener cara pakainya, itu aja sih. Cara pakai CV di Jobstreet pasti beda dengan cara pakai CV di LinkedIn, ya kan? Cara pakai CV di LinkedIn ada banyak gitu. Misalkan ya tadi pakai menu jobs yang di atas, yang easy apply misalkan, bisa. Atau yang menu job tapi nanti kamu di backlink, dilempar ke link mana, bisa. Bisa dari teman recruiter yang muncul di timeline, ada info locker gitu kan, terus lihat kayak silahkan kirimkan lamaran ke email sini. Oh, akhirnya ke email gitu kan. Atau mungkin kamu di DM sama recruiter gitu.
nah kamu lagi open ini ya gitu, kita lagi open ini, apakah berminat gitu, boleh kirimkan CV-nya gitu, kirim gitu, banyak caranya gitu. Nah, cycle itulah yang harus kebentuk secara konsisten biar kamu ngevaluasinya enak. Jangan kayak gini dikit, kayak wah ini CV ku pasti salah rombak, rombak, waktumu habis untuk merombak. Padahal masalah itu bukan masalah di CV, tidak hanya masalah kurang tepat bikinnya, kebanyakan tuh kurang efektif cara pakainya. LinkedIn-mu kurang kuat, profilnya belum lengkap, ngirim email masih seadanya gitu. Kalau hari ini tiba-tiba ngirim banyak, besok enggak, gitu. Besok apalah gitu. Lihat lowongan, sebenarnya cocok sama jurusanku, tapi yang nge-like udah ada 500 orang, yang komen 300 orang. Wah, aku nggak mungkin nih bisa lamar ini, padahal sesuai. Udah insecure sendiri, nggak di-apply, gitu loh. Hal-hal konyol kayak gitu tuh udah nggak ada dulu gitu. Makanya aku bikin pergerakan konsisten dulu, baru nanti dievaluasi gitu, Ra. Gitu sih, secara general gitu sih. Gitu ya. Jadi kalau jawaban simpelnya, mana yang lebih bagus dua-duanya? Bagus semua. Tergantung strategimu. Ya, itu jawaban singkat ya. Ini aku cuma urutan kronologis ceritanya tuh begitu. Gitu ya, Ra. Oke. Ada lagi Oke. nggak yang general yang pengen diskusiin? Misalnya untuk kalau fresh graduate nih, bikin CV, kalau 2 halaman itu terlalu banyak gak sih? Kita Oke. nyantumin kayak panitiaan gitu-gitu. Oke, jawaban singkatnya tidak gitu. Nah, sekarang jawaban panjangnya. Halaman itu di CV 1 sampai 3 halaman itu masih wajar. 4 halaman tidak akan dibaca secara ini karena pada dasarnya seorang lulusan baru atau pengalaman kerja bahkan udah 2 atau 3 tahun, dia pasti mampu dibikin lebih concise, 3 atau ke bawah gitu. Syarat nomor 1 adalah jangan mengejar halamannya. Takutnya kalau ngejar halaman terus dipas-pasin, ini kurang dikit nih, aduh ada rongga kosong apa ya, isi ini, padahal informasinya nggak penting. Atau kamu ngejar halaman jadi 1 halaman, aduh ini tinggal dikit lagi, nggak boleh ada di halaman kedua, apa ya aku masukin, takutnya salah prioritas info, ya kan, harusnya ini dimasukin semua, malah kamu ngerasa difilter gitu. Jadi jawabannya paling netral ya 2 halaman Oh, ya. itu udah oke gitu, boleh nggak dimasukin, boleh. Nanti kalau ada yang bilang kok ada yang bikin 1 halaman gitu. 1 halaman itu kalau secara teori itu biasa dipakai orang dengan jabatan CEO, COO, CFO, CMO gitu-gitu. Tapi nggak tahu kenapa di Republik kita tercinta ini beberapa tahun terakhir gitu ya, orang pada bikin 1 halaman gitu. Aku sih awalnya waktu itu curiganya mereka bingung antara CV sama resume, tapi ya sudahlah gitu. Udah jalan gitu kan. Nah, yang jadi masalah gini, nanti takutnya ya untuk orang yang aku bilang ini nanti kan bisa ditonton sama yang lain. Jangan ngejar halaman tuh, takutnya kalau kamu tuh menganggap bahwa 1 halaman itu benar, 2 halaman kebanyakan, itu salah. Ya, nanti nanti aku takutnya tuh malah orang yang ngejar 1 halaman itu. Jadi kalau aku megang CV 1 halaman ini misterius nih. Ada kemungkinan 3 orang dengan CV 1 halaman. Nomor 1, orang ini pengalamannya banyak, tapi dia jago bikin tata letaknya, penulisannya atau gimana gitu ya, sehingga 1 halaman itu cukup dan informatif gitu. Ini aku mau fresh grade ya, gitu. Gitu. Oke, berarti udah oke. Nah, orang tipe kedua, dia pengalamannya banyak, tapi dia ngejar halaman. Jadi akhirnya banyak informasi yang penting nggak dimasukin, harusnya dimasukin semua malah difilter karena dengan alasan tidak cukup. Ada manusia nomor 3, yaitu dia tuh pengalamannya nggak banyak, jadi semuanya dimasukin juga ya 1 halaman, paham nggak? Gitu. Ya Iya. karena pengalamannya nggak banyak. Nah, yang mengkhawatirkan ini adalah orang nomor 2 dan 3 ini. Yang artinya apa? Takutnya orang dengan pengalaman banyak, gara-gara ngejar halaman dan salah prioritas, akan dianggap setara dengan orang yang ya nggak ada pengalaman banyak, sehingga dia nggak ngefilter pun juga 1 halaman cukup, paham nggak? Gitu. Padahal kan CV pada akhirnya kan kita nggak mungkin nebak-nebak kamu berdasarkan yang tidak tertulis di awal kan, yang nggak bisa dianalisis. Maksudnya gini, kamu nggak nyantumin pengalaman organisasi misal, ya kan? Terus habis itu aku lihat, kalau dilihat dari mukanya sih kayak orang muka-muka orang event deh ini. Ini dia pasti ada organisasi, cuma lupa dimasukin. Kan nggak bakal dinilai gitu, Ra. Ya nggak sih? Gitu. Atau kamu nggak Iya. masukin pengalaman magang. Sebenarnya dia nggak, magangnya banyak nih, cuman nggak ditulis aja, nggak mungkin kayak begitu, ya kan? Yang diestimasi, yang tidak tertulis itu yang ada korelasinya. Misal, oh dia pengalaman organisasinya banyak dan dia jadi ketua, berarti dia punya komunikasi yang baik, kerja sama tim dengan baik, itu ada korelasinya gitu. Tapi kalau sesuatu tidak tertulis,
nggak ada korelasinya gitu, nggak bisa kita kalau bahasa data tuh diekstrapolasi ya gimana gitu kan gitu. Sehingga tadi gitu buat aku ya kayak begitu. Nanti boleh dicek ke recruiter yang lain juga boleh gitu. Aku bukan recruiter ya, aku user gitu. Aku akan selalu menggunakan sudut pandang user walaupun aku belajar soal ini juga gitu. Tapi tadi 2 halaman itu masih normal, sangat normal. Tidak kebanyakan. Balik lagi, CV kamu harus dicek bener bikinnya, bener cara pakainya. Maksudnya tadi informasi dasarnya ada nggak di CV. Nah, nanti kita bahas nih di sesi detail gitu ya. Gitu. Semoga membantu ya jawabannya. Ada lagi nggak yang sifatnya general lagi? Sama kalau di CV itu bagusnya misalkan kita ada pengalaman misalkan kayak magang atau organisasi atau kayak kepanitiaan itu bagusan dijabarin kayak saya jadi sekretaris terus apa aja atau cuma poin kayak sekretaris doing ini gitu. Bagus pertanyaannya. Pada secara teori, semua itu akan bagus kalau dituliskan tidak hanya sekedar pernah, pernah, pernah. Oke? Apa itu menuliskan sekedar pernah? Menuliskan sekedar pernah itu hanya menuliskan nama organisasi atau nama perusahaan, kemudian timestamp-nya periodenya kapan, terus jabatan kamu sebagai apa. Itu seolah-olah kamu bilang, aku pernah magang di PT ini dulu 3 bulan. Udah, sekedar pernah gitu. Ini tuh nggak bagus ya. Yang bagus itu adalah silahkan kamu di sana ngapain, bisa dijelaskan. Tapi balik lagi, ada namanya prioritas gitu. Kamu harus memprioritaskan antara pengalaman kerja, magang itu aku masukin ke pengalaman kerja organisasi gitu ya, itu lebih prioritas pengalaman kerja. Sehingga gitu, walaupun tadi kamu tidak ngejar halaman, pakai halaman dua tadi gitu, dan kamu merasa bahwa ini space-nya terbatas, aku harus memilih, memilih ini namanya pilihan yang sulit gitu ya gitu. Aku harus jabarin yang pengalaman kerjaku apa organisasiku. Jawabanku adalah jabarin pengalaman kerjanya gitu gitu. Ini sama kayak nanti kalau kamu ada webinar gitu. Kak, webinar boleh dijabarin nggak? Boleh, asalkan pengalaman kerja, pengalaman organisasi udah dijabarkan dengan baik. Oh ya udah kak, gitu. Kak, aku boleh pengalaman organisasi boleh jabarin nggak? Boleh. Tapi kamu punya magang nggak? Punya. Udah dijabarin belum? Belum. Jangan jabarin apapun kalau pengalaman kerja belum. Gitu. Ada prioritasnya gitu. Ini aku anggap aku ngomong jabarin itu kamu tahu jabarinnya yang benar gimana ya gitu, bukan definisi yang general gitu. Kalau secara by definitif, kalau tadi yang kamu pertanyain tadi, oh bagus, iya bisa dijabarin kan, kayak itu. Tidak hanya sekedar bilang pernah-pernah, tapi dengan space yang terbatas gitu. Nanti kalau misalkan nanti kamu punya pengalaman kerja banyak ya gitu, kamu nulis di CV-mu kamu udah orang berpengalaman sekian tahun, silahkan yang dijabarkan banyak pengalaman kerjanya. Jabarin tidak hanya sekedar job base-mu apa, prestasi kamu di sana apa, pencapaiannya gitu. Sehingga setelah informasi pribadi, which is misalkan kayak ada foto, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, LinkedIn gitu ya misalkan, terus ada ringkasan CV, bawahnya langsung pengalaman kerja gitu. Karena kamu menjual bahwa saya punya pengalaman kerja ini, akhirnya saya punya skill ini. Ini sesuai dengan loker yang sedang Anda buka. Saya punya kemampuan ini yang tidak banyak orang bisa. Ya, silahkan berikan saya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya yang lain yang mungkin Anda pengen tahu dan belum tertulis di sini. Itulah seolah-olah kamu ngomong di kertas tuh kayak begitu. Itu sih, ya itu. Ini jawaban panjang nanti aku ngomongnya ya. Ya kayak gitu. Iya, iya. Intinya kayak begitu, gitu. Boleh dijabarkan asal yang lebih penting sudah dijabarkan. Terima kasih Pak jawabannya. Sudah Ya. cukup. Oh, udah cukup. Yang general udah cukup. Ya, sudah. Udah? Oke, sekarang kita masuk ke yang detail ya. Tidak akan saya record yang ini.